Baik, pemirsa Anda masih menyaksikan Breaking News dan kita akan berbincang berikutnya sudah terhubung melalui daring yaitu juru bicara Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Mas Duki Bahdlawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Gimana Pak. Mbak, sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Yai. Puasa lancar ya Pak Yai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah. Baik. Tinggal Ya. sehari besok. Baik Pak Yai, tinggal sehari besok. Nah setelah itu kita kemudian merayakan Idul Fitri, hari yang begitu dinantikan juga oleh umat muslim. Masih sama Pak Yai, kami ingin sekali Pak Yai berkenan untuk memberikan pesan kepada masyarakat. Jika memang masyarakat ini kemudian merayakannya ada dua waktu yang berbeda, dua hari yang berbeda, Jumat, Sabtu. Tapi jangan sampai perbedaan ini membuat kita terpecah belah Pak Yai. Oke, jadi pertama yang penting ya, umat Islam itu jangan bingung dengan perbedaan. Gitu ya. Jadi harus terbiasa dengan perbedaan dalam berlebaran. Kalau sudah terbiasa, anggap aja ini persoalan biasa, karena juga ini sering terjadi, gitu ya. Maka hal itu kita sikapi dengan tenang, tidak usah bingung. Lalu yang kedua, karena ini adalah negeri yang memang punya kemajemukan yang tinggi, dan sebagai negeri yang punya kemajemukan yang tinggi, dihargai oleh orang lain, oleh negara-negara yang lain. Banyak orang-orang lain melihat dan mencontoh tentang kemajemukan kita dan bagaimana kita mengelola perbedaan. Sehingga dengan demikian kita harus menghormati saudara-saudara kita yang akan berlebaran lebih dahulu, ya. Karena apa? Karena memang ya cara berlebaran lebih dahulu itu ya juga ada dasar-dasarnya juga. Jadi kita hormati perbedaan itu dan jangan kita menganggap benar diri kita saja, karena kebenaran itu ini membuktikan bahwa yang kita lakukan adalah sebuah kebenaran karena mengandung metodologi dan ajaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu teman-teman kita, saudara-saudara kita juga mengandung metodologi yang juga dibenarkan dan ajarannya juga mempunyai dasar-dasar yang kuat. Nah, perbedaan ini saya kira harus kita kelola dengan baik. Dan apabila itu bisa kita kelola dengan baik, insya Allah ya kita tidak akan ada masalah. Karena malu ya, saya kira malu kita kalau persoalan ini lalu kemudian membuat kita gegeran. Persoalan-persoalan yang kalau dalam ukuran agama itu ini adalah urusan agama itu ada dua, ada urusan yang sifatnya usul, dasar-dasar gitu ya, dan ada urusan yang bersifat cabang, furu, yang khilafiyah itu memang berbeda. Sehingga ini ya mari kita kelola perbedaan ini dengan baik, kita nikmati saja perbedaan ini. Baik. Jangan kemudian kita resah. Kalau pemimpinnya resah, umatnya ikut resah. Tapi kalau para pemimpinnya tenang, menikmati perbedaan, insya Allah umatnya di bawah juga tenang. Dan tidak akan terjadi apa-apa. Tergantung kita sebagai pimpinan dalam mengelola perbedaan ini. Betul sekali. Perbedaan tadi sudah dimaknai oleh Pak Kiai, bagaimana kemudian ini malah menjadi sebuah hal yang mewarnai kemudian umat Islam, dan kita harus tetap dengan rasa toleransi walaupun memang ada perbedaan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Termasuk juga Pak Ustadz, ini kan Hari Raya Idul Fitri ini Pak Kiai, kita ini kan harus memaafkan atau saling memaafkan satu sama yang lain, begitu kan? Tapi jangan sampai kemudian gara-gara perbedaan ini yang seharusnya kita minta maaf kepada orang lain, tapi malah kemudian membatasi diri, begitu kan? Atau merasa tidak mau memaafkan orang-orang tersebut karena merayakan Hari Raya Idul Fitri yang berbeda waktunya dengan kita. Itu juga jangan sampai terjadi, begitu Pak Yai. Mungkin juga bisa berikan himbauan kepada masyarakat. Ya, saya kira kan begini, inti dari proses kita beribadah selama sebulan itu kan menciptakan orang-orang atau insan yang takwa kepada Allah, gitu ya. Nah, ketika kita tingkat ketakwaan kita sudah matang, maka tidak layak ya,
tingkat ketakwaan kita itu kalau kemudian dirusak oleh persoalan yang sepele, yaitu perbedaan yang sifatnya itu hal yang sangat sepele, yaitu soal furu'. Jadi jangan sampai ada setan, ada hawa nafsu yang menggoda kita untuk kemudian kita berbeda terus kemudian berkonflik karena perbedaan yang soal sepele ini. Karena tingkat kematangan kita di dalam beribadah selama sebulan untuk mencapai tingkat ketakwaan pada Allah, mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Sehingga ketika harus berbeda lebarannya, itu sebenarnya adalah persoalan yang sangat-sangat kecil. Tidak ada masalah. Itu saya kira yang penting. Baik, Pak. Karena bisa aja ini menyulut emosi, Betul. yang itu dalam emosi itu adalah hawa nafsu kita. Setan yang mengganggu kita. Jadi jangan sampai itu terjadi. Baik, Pak Yai, hal-hal baik apa yang harusnya kita lakukan pada Hari Raya Idul Fitri ini, Pak Yai? Yaitu kalau hal-hal yang baik apa saja, saya kira buah dari tingkat ketakwaan kita selama sebulan, kita itu kan Idul Fitri, kembali menjadi fitri, menjadi orang yang insya Allah ya dosa-dosa kita dimaafkan, sehingga kita kembali fitri, kembali bersih. Jiwa kita suci. Nah, jangan dikotori oleh hal yang sebenarnya kita mestinya menoleransi perbedaan, jangan kemudian kita menganggap benar sendiri. Kalau itu bisa kita lakukan, kita kelola dengan baik. Dalam hal apakah kita mungkin ada tetangga kita yang berbeda lebarannya, atau mungkin juga saudara-saudara kita yang mungkin famili berbeda, ya marilah kita tetap bersilaturahim, berlebaran secara berbeda, tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Baik. Tidak ada masalah. Jadikan momen Idul Fitri ini sebagai momen untuk bersilaturahmi. Karena bisa berkumpul dengan keluarga ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Pengalaman yang begitu berharga atau waktu yang begitu berharga, pemirsa. Tadi pada saat jeda saya berbincang-bincang dengan Pak Ustadz di sini. Pak Ustadz mengatakan bahwa pada lebaran ini memang ada salah satu putrinya tidak bisa ikut bergabung. Dan ternyata putrinya ini ada di Sudan. Yang saat ini kita tahu sedang terjadi konflik di sana. Bahkan putri dari Pak Ustadz ini juga merupakan salah satu warga Indonesia di sana yang ada di tempat, di mana tepatnya Pak Ustadz? Di Kurtum, dan kemudian ini menjadi salah satu saksi juga bagaimana terjadi konflik tersebut ya Pak Ustadz ya? Ya, jadi kebetulan putri saya namanya Asma Syahroni sedang menempuh kuliah di African International University. Kebetulan di Khartoum dan berdekatan dengan lokasi pertempuran, dekat dari bandara, dekat. Jadi pernah di hari pertama pertempuran tuh saya video call dengan putri saya. Itu masih ada internet waktu itu. Dia ke balkon rumahnya gitu, nih Bi dengerin Bi suara tembakan gitu kan. Jadi ketika kami video call, duar sweng gitu. Saya di rumah khawatir, bilang masuk aja Kak, masuk gitu. Terus setelah itu dia cerita nggak ada listrik, nggak ada air. Kemudian sempat saya sedih tuh, saya lihat di status WA putri saya tuh buka puasa paling sederhana pakai kurma sama air putih karena nggak ada makanan, nggak ada ini gitu. Nah tadi saya terus berhubungan sempat dia bilang aku HP-nya lowbat gitu karena nggak ada listrik kan. Terus aku nggak bisa telepon lama-lama takut menghemat gitu. Nah tadi sore saya dengar kabar ada salah seorang lokal staff di KBRI di Sudan. Saya japrian gitu, dia lagi pulang ke Indonesia kebetulan. Ada dibilang kemungkinan akan dievakuasi tapi masih dalam koordinasi gitu. Karena memang kondisinya sangat kalau ikuti berita ya. Sangat mencekam sekali karena kami hanya bisa melihatnya lewat berita begitu kan. Bandara betul, kalau dari cerita anak Pak Ustadz ini seperti apa? Memang betul-betul mencekam dan nyawa ini sangat. Memang nggak bisa keluar rumah. Jadi listrik mati, air nggak. Kan kalau nggak ada listrik nggak ada handphone, nggak ada itu. Betul. Kemudian nggak bisa keluar. Anak saya bilang sempat ada gencatan senjata dibilang. Jadi dia sempat keluar ke warung bersama beberapa orang gitu. Dan dia juga sempat bilang ada yang ngirim makanan dari mungkin pelajar-pelajar yang putra gitu. Tapi secara umum ya kami orang tua ya, istilahnya mau gimana lagi gitu. Kadang-kadang bisa menghubungi, kadang nggak bisa gitu. Nunggu kabar-kabar aja dari pemberitaan gitu. Baik. Gitu. Tapi kalau saya dengar putri saya, mungkin juga kalau putri saya orangnya tenang gitu. Nggak apa-apa kok Abi, nggak apa-apa kok gitu. Cuma kan kita ikuti beritanya khawatir gitu. Betul, sangat mengkhawatirkan. Dan memang kedengaran suara bom, suara ini. Dia cerita gitu karena udah nggak terlalu sering katanya.
Baik, Gitu. baik. Mudah-mudahan sih ada kondisinya. Ini juga kita hubungkan dengan Ramadan kita. Iya. Kalau melihat konflik di Sudan, konflik di beberapa negara timur, kita tidak ingin Indonesia cuma gara-gara perbedaan yang seperti tadi. Betul, Gitu. betul. Saya sempat membaca beberapa komen para netizen. Wahai para netizen, terkait dengan lebaran yang berbeda, terkait dengan mungkin kadang kita beda secara politik, ada pesan dari Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, fal yakul khairan aw liyasmut. Kalau mau komen, komen yang baik. Baik. Kalau nggak bisa mendingan diam. Baik, baik Pak Karena Ustadz. kadang-kadang di lebaran yang berbeda ada komen-komen yang membuat jadi kisru gitu. Betul, ya. Ya sebaiknya terkait dengan peristiwa apapun kita tidak ingin negara kita seperti ada konflik Konflik-konflik di beberapa negara lain, ya. betul Pak Ustadz. Nanti kita lanjutkan mudah-mudahan. kembali, tapi yang pasti doa kami semua ada di sini, warga negara Indonesia yang ada di sini, yang memang insya Allah kita bisa menjalani Lebaran, baik itu Jumat Sabtu dalam kondisi yang tenang, aman, nyaman. Saling Ini menghargai. mengirimkan doa juga untuk semua rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, bukan hanya kepada Putri Pak Ustadz, yang juga mungkin saat ini sedang ada dalam konflik di Sudan, semoga juga bisa kondisinya terjaga, aman Amin, di ya Allah. sana. Baik, kita akan kembali saat lagi.